kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Anton. Saya di aplikanya di PT BRK, khususnya untuk distributor Philips. Di kita ada banyak sebenarnya, ada DV, ada monitor, ada ventilator. Khususnya sekarang untuk training untuk alat DV. DV kita ini tipenya yang DFM 100, kemudian tipenya ini yang advance. Yang advance artinya dia lengkap, ada SPO2, ada EKG, ada tensi, dan ada ETCO2-nya. Nah, untuk aksesorisnya sendiri, ini ada di sebelah kanan. Ini untuk ETCO2-nya, ini adapternya, kemudian ini untuk sensornya. Sensornya ada dua, kalau yang kecil atau berwarna pink ini merah, ini untuk infant. Yang ini untuk infant atau pediatrik. Kemudian yang satunya ini untuk dewasa, yang berwarna hitam ini pakaiannya bisa reusable, jadi bisa kayak berulang-ulang. Ini nanti pasiennya harus yang terpasang intubasi, yang terpasang ETCO2 ini. Kemudian ini untuk tensinya, yang dewasa, ini untuk SPO2-nya, dewasa juga. Kemudian ini untuk EKG-nya, yang terpasang 3 lead. Kemudian ini untuk buang arus, jadi nanti kalau teman-teman mau coba buang arus, pakainya tes loop ini. Kemudian ini untuk pads-nya, jadi pads-nya ini bisa dipakai untuk AED maupun pacing, non-invasive pacing. Kemudian di sini untuk pedalnya, cara pakainya ini dicongkel, jadi jangan diangkat, kalau diangkat dia agak susah, jadi dicongkel. Kemudian ini untuk charge yang kuning, yang orange ini untuk shock. Kemudian di sini kita ada sensor, sensornya ada warna merah, kuning, dan hijau. Fungsinya ini adalah untuk menentukan peneletakan pedal ini sudah baik di pasien. Jadi misalkan pasiennya masih terpasang baju, dia tidak akan berwarna hijau. Jadi ketika dia sudah berwarna hijau, artinya ini sudah siap untuk kita shock. Kalau warna kuning, nanti kita paksa misalkan mau pasang shock, dia kita kasih 100 joule, bisa-bisa yang keluar hanya 80 joule. Oke, berikutnya ini untuk dewasa, dia tipenya seperti ini. Kalau untuk anak-anak, ini ditekan, ini ditarik, ini untuk anak-anak yang kecil ini. Oke, berikutnya di samping sini ada untuk print. Jadi nanti kalau kertasnya habis, pemasangannya seperti ini. Jadi jangan terbalik, kalau terbalik nanti dia akan tetap keluar. Kalau terbalik seperti ini, dia tetap keluar, tetapi tintanya nggak akan keluar untuk thermalnya. Oke, kemudian yang samping sini ini untuk profil pasien. Jadi kalau mengganti pasiennya anak-anak dan dewasa, ini penggantiannya ada di sebelah sini. Untuk anak-anak atau dewasa dia by berat badan. Jadi kalau untuk dewasa dia lebih dari 25 kilo, kalau untuk anak-anak dia kurang dari 25 kilo. Di sini. Kemudian di bawahnya ini adalah untuk tampilan lead EKG. Jadi kita mau nampilin lead 1, lead 2, lead 3, atau mau lewat pedal. Jadi misalkan suatu saat ini EKG-nya rusak, kan artinya nggak bisa pakai ini ya. Jadi kita untuk nampilin namanya gelombang EKG-nya itu mau nggak mau harus lewat pedal ini. Jadi ini ditekan sampai dengan tulisan pedal. Nah, tulisan pedal ini kita membacanya pakai pedal ini. Jadi ini ditampilkan ke pasien. Nanti dia baru akan keluar ke gelombangnya. Nah, seperti itu. Oke. Berikutnya di sini untuk EKG-nya dia memakainya langsung lead 2 di sini, tetapi untuk RR dia bacanya bukan via EKG. Jadi ketika mau baca RR dia harus pakainya namanya ETCO2. Baru dia akan membaca real dari RR pasien. Nah, ketika tidak pakai ini artinya kita tidak bisa mengukur RR pasien. Nah, di sini untuk SPO2, ini yang untuk ETCO2, pemakaian ETCO2 kita siapkan untuk adapter, kemudian ini
Kemudian di sini ada tanda panah, sini ya, di sini ada tanda panah. Ini dipasang sesuai. Nah, sebelum ke pasien ini harus di zeroing atau dikalibrasi. Caranya jangan dipasang ke pasien dulu, dipasang seperti ini. Di sini ada tulisan CO20. Ini diklik. Nah, ini lagi kalibrasi CO20 dalam proses. Bedanya kalau kita nggak kalibrasi dia akan titik-titik seperti ini, dia nggak akan ngeluarin gelombang. Nah, kalau dia sudah lurus seperti ini artinya sudah siap untuk dipasang ke pasien. Cara ngetesnya bisa pakai ambu bag atau kita tiup. Bisa ngecek tiup. Nah, dia kan keluar tuh gelombang kecil. Nah, ini gelombangnya artinya kita sudah siap untuk pemasangan di pasien. Jadi kalau kita belum kalibrasi dia akan titik-titik seperti ini, nggak akan keluar untuk hasil ETCO2-nya. Nah, akurasi dari ETCO2 ini dengan ETCO2 darah jelas berbeda, pasti akuratan yang lewat arteri. Kemudian fungsinya kalau di DEVIP itu kita bisa terbantu kalau pemakaian ETCO2, RJP-nya sudah bagus atau enggak, pasiennya ROSC atau enggak, itu sudah terbantu pakai ETCO2, itu ada nilainya. Oke, berikutnya di sini modenya di DEVIP ini kita bisa ada 5 mode. Yang pertama AED. AED pemakaiannya seperti ini nanti teman-teman. Kebetulan ini bahasanya sudah bahasa Indonesia jadi lebih mudah penggunaannya. Jadi untuk AED patch-nya eksternal pedal yang ini kita lepas. Ini kita lepas. Kemudian ini dipasang. Oke, kemudian kita lari ke AED. Pusat knobnya ke AED. Nah, pasang konektor dengan dua. Ada petunjuknya di sini. Kita tinggal pasang patch-nya. Tekan patch dengan kuat langsung ke kulit pasien. Oke, kalau sudah baru kita pasang ke pasien. Pasang konektor dengan kuat. Pasang patch. Oke, kita ulang. Oke, pemasangannya seperti ini ya. Jadi ini ibaratkan ini pasien, phantom, ini alpet di sini sternumnya. Jadi ini kita menggunakan phantom, jadi bisa langsung buang shock nanti di sini. Nah, caranya yang pertama kita tadi sudah siapkan ini eksternal pedalnya, sambungan adapternya. Habis itu kita siapkan patch-nya nanti ada di kotak itu. Patch-nya ini standarnya dipakainya single use. Nah, untuk pasiennya sendiri ini kalau di bawaannya itu multifungsi, jadi bisa dipakai untuk dewasa ataupun anak-anak. Tinggal pemasangannya nanti ada di gambar. Kalau untuk dewasa dia sesuai apex sternum, kalau untuk anak-anak dia depan sama belakang. Kemudian putar di AED. Mode dewasa. Menjauh dari pasien. Nah, nanti instruksinya akan langsung seperti ini, sangat jelas. Tidak ada shock yang disarankan. Nah, kita ganti EKG-nya. Mulai CPR.
Oke, saya ulang. Nah, ketika ini menjauh dari pasien, jadi jangan tempel pasiennya. Menjauh, tidak ada shock yang disarankan. Mulai CPR. Nah, udah, udah. Mulai CPR. Terus. Mulai CPR. Mode dewasa. Menjauh dari pasien. Menganalisis. Menjauh. Shock disarankan. Nah, shock telah disarankan. Jadi kita nanti di sini dia akan ngecas otomatis, tinggal kita shock di sini. Tekan tombol berwarna jingga yang berkedip sekarang. Shock telah diberikan. Setelah diberikan, dia artinya ada tanda seperti ini. Mulai CPR. Nah, dia langsung menginstruksikan lagi mulai CPR 2 menit. Nanti dia selesai ini siklusnya hampir sama kayak kita RJP biasanya. Nanti dia akan berhenti sendiri, suruh analisis lagi, apakah perlu CPR lagi. Pemberian shock lagi. Nah, kemudian di bawah ini tombol-tombol yang kita bisa gunakan ketika ada perintahnya di atas. Di atas ini nggak ada, kita nggak bisa. Ini CPR sama seperti ini. Kemudian di bawah ini tuh silent alarm, yang samping ini untuk masukin dokumentasi obat. Misalkan pasiennya baru terpasang Ivelen atau pasiennya masuk epinefrin. Ketika pasien masuk epinefrin, kita klik, nanti dia akan kerekam di sininya. Jadi cuma hanya tulisan epinefrin ya, dosisnya tidak ada. Sampingnya untuk riwayat event, yang sini untuk start stop ngeprint. Oke, untuk AED ada yang ditanyakan? Nanti boleh dicoba langsung ke sini. Oke, testo. Oke, ini untuk AED. Nanti kita bisa coba satu-satu. Nanti ini saya ganti lagi. Kalau AED, bisa ada yang sinkronis menggunakan AED. Sinkronis, kalau sinkronis dia nggak bisa. Bisa. Iya. Kita coba sekarang manual. Oke, untuk manual ini kita pasang lagi. Nah, harusnya ada gel. Wah, gel. Ya, gel. Nah, ini ibaratkan pasien ya. Ketika dia sudah tertempel sempurna, dia akan berwarna hijaunya seperti ini. Hijaunya seperti ini. Kalau dia salah, dia akan X seperti ini atau nanti berwarna kuning. Kan di sini ada kuningnya, ada kuning seperti itu. Agak gosong. Ya.
Mas, tombol event itu buat apa? Kenapa? Tombol event tuh. Tombol event. Nah, event ini nanti ketika kita sudah selesai nih, kita mau tahu nih tadi kita borgol berapa menit kita lakukan, itu untuk ringkasan yang tadi kita lakukan. Nah, ada juga misalkan pasiennya sudah, ini kan pasiennya meninggal nih, tapi kita mau usut dokternya mau usut, itu bisa kita tarik datanya, maksimal 50 pasien Iya. di sini. Jadi bahasa gampangnya lihat data pasien. Ya, story yang lama. Story yang lama. Oh, yang lama. Di event market. Oke, sekarang kita coba pakai yang manual. Oke, untuk manual sendiri ini tinggal diputar di berapa joule untuk setelan joule-nya dokter. Biasanya standarnya kan 150 untuk dewasa ya. Kita saya setting dulu di sini. Oke, menggunakan PK. Putar. Nah, untuk bipasif, jadi kalau untuk manual devip dia terbalik nggak masalah. Jadi misalkan nggak sesuai apex sternum, nah dia mau terbalik di sternum ternyata kebalik di apex, itu nggak masalah karena sudah kedua arah. Jadi kalau dulu kan masih monopasif ya, jadi wajib di apex sternumnya sesuai. Kalau ini mau terbalik nggak masalah. Nah, oke, kalau sudah sesuai, ini sudah siap. Jadi kita kan lihat ya sekitar ya. Kalau sudah ini dicas, baru kita shock. Shock telah diberikan. Mulai CPR. Nah, caranya seperti itu. Oke, untuk sinkronis sendiri, kalau untuk sinkronis ini tinggal klik yang di bawahnya. Sinkronis ini saya coba bikin. Aspek. Ibarat ini SPT ya, atau ini AFC. Oke, untuk sinkronis ini ditekan, untuk sinkronisnya ya, ditekan. Nah, ketika sudah, nanti tinggal J-nya tentuin berapa, sama kalau untuk ini tinggal tempel. Nah, ketika sudah, ini dicas, nah nanti dia akan keluar putih-putihnya yang di atas, membaca gelombang R-nya, ini tanda panah di sini. Mana yang harus dikasih sinkronis. Ketika sudah, tinggal dicas. Kalau untuk sinkronis sendiri itu harus ada tahanan, jadi jangan ketika sudah mau kita shock, jangan langsung dilepas. Shock telah diberikan. Nanti ada tekanan berapa detik, itu baru kita lepas ke pasien realnya. Ada pertanyaan? Tapi kalau nanti dia misalnya belum sinkron itu, itu tetap ininya bisa dilepaskan apa enggak energinya? Maksudnya walaupun itu belum sinkron, kalau kita pencet itu dia masih melepaskan energi apa tidak gitu? Enggak. Atau sinkronnya kan biasanya gitu, kita walaupun kita pencet, Jadi dia nunggu dulu, baca dulu Ya. gelombangnya. Ketika dia nggak sesuai, dia nggak akan ngasih. otomatis Walaupun sambil kita ini, pencet tetap. Iya. sambil ini nunggu sampai dia sinkron. Benar, sampai dia sinkron, nanti benar-benar sinkron, baru kita itu bisa langsung bisa. Nanti ada perintah sinkronnya nggak? Perintahnya nggak ada. Nggak ada. Cuman di sini ketika kita klik print, cuman ada tulisan mungkin hanya gelombangnya ya, gelombangnya SPT Ya. atau itunya itu ada untuk keterangan. Kalau ini kan saya di Phantom ini ada settingannya cuma takikardi bukan SPT, jadi itu cuma takikardi di ini 120 juga nggak terlalu. Biasanya kan lebih dari 120 ya, atau AF. Oke, seperti itu sih mas. Nah di sini sendiri
ketika kita tadi manual devip, saya tidak sinkronis, itu ada bantuan juga CPR. Jadi di sini ada tombolnya, mulai CPR. Nah ini untuk membantu kita nggak usah ngeliat-ngeliat jam lagi, kan biasanya 2 menit ya, atau hitungan. Terus siklus. Ya, nah ini ada hitungannya di sini. Ketika kita sudah melihat ini udah 2 menit, saatnya kita gantikan CPR atau kasih dosis yang obat ataupun kasih shock lagi. Jadi ada bantuannya di sini. Nah sama di sini juga kalau kita mau nambahin dosis, misalkan masuk epinephrine, ini diklik yang gambar bendera, klik aja epinephrine, nanti dia akan keluar kertasnya di sini. Oke, ini saya coba. Nah dia akan keluar, tapi hanya tulisan epinephrine, nggak ada dosisnya. Jadi dosisnya masih manual berapa miligram. Jadi dia hanya tulisan seperti ini, epinephrine. Oke. Ya. Kemudian epinephrine klik sekali, habis itu klik lagi. Boleh. Biar berhenti kan. Dia enggak, dia berhenti otomatis. Ketika kita klik epinephrine nanti dia akan berhenti otomatis. Oke, ada lagi? Berarti setiap pasien yang dilakukan defibrilasi menggunakan mesin ini harus dipasangi elektrodenya ini. Iya, wajib. Oh gitu. Jadi kalau ketika ada pasien post flu, wajib yang terpasang EKG-nya tuh EKG devip. Oke. Jadi jangan ketika pakai devip, EKG-nya ternyata pakai monitor. Jadi kan nggak bisa real kita baca sesuai devip. Tapi kalau pakai monitor ada pengaruh nggak terhadap monitor? Biasanya ngaruh, karena kan dia baca EKG ya. Nggak, maksudnya monitornya ini kena rusak listriknya. Biasanya kan dia kan ada di elektronnya kan ada logamnya ya, di listriknya. Biasanya sih kalau kan dia tetapi kan dia kehalang sama elektroda. Elektrodanya kan ada gelnya. Itu biasanya nggak terlalu ngaruh. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke pacing. Pernah pasang pacing kan nih? Pernah nggak? Pacemaker. Nah, dengar pacemaker? Pernah. Nah, ya. Oke, ini kita ke pemacu. Kalau kita bahasanya pemacu, jadi Indonesianya agak-agak Melayu dikit. Nah, ini pacing digunakan untuk pasien-pasien AV block, biasanya AV block derajat 2. Nah, sama pemakaiannya sama seperti patch tadi. Ini dipasang. Nah, ini dipasang ke pasien. Sorry mas, ini maksudnya dia gantiin pacemaker apa? Gantiin pacemaker, jadi Gantiin kan, kerjanya pacemaker gitu. ketika pasiennya terdiagnosis AV block, kan sudah dikasih obat adenosin, diabetes, obat apa aja, dia nggak balik nih EKG-nya, masih bradikardia aja tetap. Ini harus dipasang pacemaker nih. Jadi Ya. sebelum dia ke permanen, biasanya ke non invasif dulu nih, atau non invasif pacemaker ataupun yang TPM, temporary pacemaker. Nah, sebelum ke temporary biasanya pakainya pakai patch ini dulu. Nah, nanti ketika dia pakai ini, kembali nggak dia EKG-nya bagus, normal kembali gitu. Kita coba. Oke, ketika kita klik mode pemacu ini, itu ada 2 mode, ada mode pemacunya ada 2, ada demand sama fix. Biasanya yang sering dipakai itu demand. Nah, demand ini adalah target si heart rate pasien. Ini adalah settingan listrik yang akan diberikan untuk mencapai nanti heart rate yang diinginkan pasien. Ini kan heart rate-nya 30. Heart rate pasien. Di sini targetnya 70 nih. Ketika si pasien pakai demand, ini kan mode masih demand ya.
Demand itu ketika si target pasien nggak tercapai 70, dia akan diberikan energi untuk mencapai heart rate-nya seperti 70 ini, supaya tidak beradikardi seperti ini. Nah, cara pengaturannya di sini. Di menu nanti ada mode preset, klik. Nah, di sini ada demand sama fix. Kalau fix, kita sesuaiin sama heart rate. Ketika heart rate-nya sudah bagus pun dia tetap akan ngasih energi yang diberikan sesuai kita setting sini. Ini 30 mA ya, mq. Nah, di sini biasanya seringnya pakainya yang demand. Kita klik demand. Ketika sudah, kita setting pengaturan pacer di sini. Nah, kisaran alat pacu jantung, ini output alat pacu jantung. Kisaran itu adalah kisaran heart rate. Di sini 70. Ketika sudah, yang satunya adalah kisaran output untuk mencapai si heart rate-nya ini. Misalkan saya setting di sini lebih dari 30, 40. Nah, ketika sudah, nanti jangan lupa diklik mulai pacing. Ini saya klik ya. Nah, artinya kalau kita sudah mulai pacing, dia akan ada gambaran seperti ini, putih-putih, garis putih seperti ini. Itu nge-stop misalnya? Ya, jadi nge-shocknya nggak terlalu tinggi, dia hanya mengasih rangsangan supaya si EKG-nya normal kembali atau heart rate-nya kembali normal. Kalau serasa cukup, ini dijeda. Nah, ini biasanya dipakai 8 jam, 1 hari. Ketika nggak tercapai itu harus ke TPM nggak kecapai juga, nggak normal lagi, harus baru dipasang pacemaker yang biasanya alatnya dipasang di sini. 1 hari pasien dipasang? Iya. Buat ngontrol si heart rate-nya. Nggak nyaman biasanya kalau pasien dipasang ini. Kayak ada listrik ngalir. Biasanya sih disedasi. Ada pertanyaan? Jadi nanti kalau rumah sakit ini ada pasien-pasien yang beradikardia, terutama yang AP block, ini sudah bisa untuk membantu sebelum terpasangnya itu. Jadi misalkan, oh di sini nggak ada unit cath lab nih buat tindak lanjut, jadi boleh di IGD-nya pakai ini dulu, sambil di ambulan tuh boleh, bisa. Jadi untuk mengantisipasi terjadi jelekan pasien nanti. Oke, kemudian di DEFib ini sendiri, kalau teman-teman lihat di sini ada berkedip-kedip ya. Nah, ini namanya simbol rigidiforius. Artinya selama simbolnya seperti ini si DEFib ini nggak ada kerusakan, nggak ada rusak apapun, maupun dari aksesoris, hardware ataupun yang lainnya. Nah, ketika baterainya lowbat pun dia akan berubah. 10% pun dia akan langsung X. Contohnya misalkan baterainya saya lepas. Saya lepas dulu. Nah, ini baterainya saya lepas. Nah, dia akan langsung X seperti ini. Artinya DEFib ini ada rusak nih, atau baterainya lowbat, atau baterai yang lainnya rusak. Kita bisa langsung tahu ini bahwa DEFib ini ada dalam keadaan tidak digunakan. Pertanda pertama misalkan baterainya lowbat, biasanya tengah malam ataupun siang ada bunyi tit sendiri itu tanpa kita colok, tanpa kita bunyi sendiri, artinya itu baterainya dalam kondisi lowbat. Nah, kita bisa pasti, oh itu karena baterainya ternyata X, jadi dicas saja. Nah, untuk kondisi DEFib ini sendiri kita sarankan untuk dicolok terus ke dalam listrik. Jadi jangan takut baterainya kembung, rusak. Dia ada sistem cut off-nya, ketika sudah penuh dia akan berhenti sendiri untuk ngecas. Yang kita tidak sarankan bahwa DEFib ini dalam keadaan lowbat. Biasanya standarnya baterai ini bisa sampai 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun. Tiba-tiba dalam jangka 1 tahun sudah rusak. Nah, itu biasanya sering lowbat. Jadi kita harus aware. Jadi lebih baik dicolok terus di listrik, itu nggak masalah. Karena kan dia life support supaya nanti suatu saat ada pot blue kita bisa langsung pakai. Kemudian untuk cek hariannya sendiri, di sini DEFib sebelumnya pakainya seperti apa untuk cek setiap hari? Kita belum ada retromedis sih, baru dari bulan ini. Kemungkinan minggu depan yang udah ada program. Itu harian apanya biasanya? Ya, nah kita nanti ada flowchart-nya, ada flowchart cek shift dan cek mingguannya.
Nah biasanya Devip sebelumnya itu atau Devip yang lain biasanya buang joule tiap hari kalau pernah dengar. Buang joule tiap hari. Nah Devip ini kita nggak perlu buang joule tiap hari. Yang tadi saya bilang karena dia simbolnya sudah seperti ini, kan Devip dibuang joule tiap hari kan supaya siap digunakan kapan aja. Kita nggak tahu emergensi. Nah selama ini masih seperti ini nggak masalah. Tetapi kita ada yang wajib itu dalam mingguan, operasional check namanya. Caranya ada tisu. Caranya kita ke monitor. Ini yang harus teman-teman lakukan tiap minggu ya. Kalau tiap hari boleh dilakuin. Kalau nanti sudah ada SOP-nya nih, misalkan harus tiap hari dilakukan operational check nggak apa-apa. Cuman yang berkorban adalah nanti hasil printnya. Kan di printnya nanti panjang, kalau tiap hari akan cepat habis. Kemudian untuk pembersihannya juga lebih baik saya sarankan jangan lupa untuk bersihin dari gelnya, karena kalau ini gelnya ditinggal terus lama-lama akan berkarat sini, karena kan dia kan beku nanti lama-lama untuk gelnya. Oke, tadi kita lanjut ke monitor, kemudian ini ke menu, putar knobnya ke lainnya. Nah ini ada lainnya di bawah, diklik, terus ada tulisan pemeriksaan operasional, diklik. Nah ini jalankan pemeriksaan operasional ini diklik. Keluar dari menu klinis ya. Nah ini tinggal ikutin perintahnya nih, putar knob ke 170, ditunggu, terus putar knob ke 150, tekan tombol charge, lalu tekan shock. Shock telah diberikan. Nah ini ada tulisannya apakah Anda mendengar shock telah diberikan? Ya. Nah ketika salah pencet tidak, dia langsung X di sininya. Artinya speakernya rusak nih berarti. Nah ini tekan tombol synchronize. Nah ini sudah selesai, ini tinggal tunggu dia ngeprint otomatis. Oke, nah jika nanti X, nanti salah satu yang gagal, dia akan langsung kedetek di sininya. Pedalnya yang rusak, EKG-nya yang rusak, atau SP2 yang rusak, nanti dia akan ada merah di sini. Pasti tidak benar.
Nah nanti hasilnya akan seperti ini. Ini biasanya ditempel di buku buat dokumentasinya. Oke, kalau sudah tinggal diklik aja keluar pemeriksaan operasional, nanti dia akan ngereset. Jadi jangan langsung dimatiin. Jadi biar dia ngereset sendiri. Nah, kalau sudah tinggal diklik matiin aja. Oke, ada pertanyaan? Untuk penggunaannya seminggu sekali. Ya, kalau untuk seperti ini kita wajibkan sih seminggu sekali, minimal seminggu sekali. Nanti saya kasih yang checklist yang per hari ada persib, dia hanya checklist simbolnya rigid bagus apa enggak, kabelnya bagus apa enggak gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan silakan dicoba. Ya. Untuk ini apa namanya? Itu tadi ada apa namanya untuk menentukan satu siklusnya. Nah, setelah satu siklus kan ada analisa irama misalnya. Ini bisa otomatis nggak pengukuran analisa irama? Maksudnya Otomatis. yang menggunakan pedal. Oh, yang menggunakan pedal ini. Jadi kalau pedal ini yang analisa kan kita manual. Oh, manual. Ya, dia tetap baca EKG, teman yang instruksi ini tuh adalah si operatornya. Oh iya. Tetap. Kira ada menu yang bisa. Ya, kalau otomatis takutnya bahaya. Kalau takut bahaya, kenapa? Kalau misalkan EKG-nya dipasang, ternyata ada salah pasang atau gimana kan ngerinya otomatis seperti itu. AED pun yang otomatis untuk shocknya aja tetap kita yang lakuin. Ada lagi? Kalau nggak ada silakan kalau ada yang mau nyoba. Ya, Mas ya.